Dari itu saya berkolaborasi dengan Lampung Tengah, dengan bupatinya di Prinseu, dengan Abah Sujadi. Nah, itulah riset awal saya mengimplementasikan di Lampung. Tapi hari itu tidak bisa saya lanjutkan. Kenapa? Karena hari itu juga ada proses pemilu daerah pilkada, sehingga saya pindahlah ke Jawa Tengah dengan teman-teman di Jawa Tengah, salah satu desanya Umbul Konggo. Nah, saya implementasikan di situ. Nah, dari sana saya mendapatkan pelajaran bahwasanya untuk membangun masyarakat pinggiran itu ternyata ada penggerak dan penggiatnya. Penggerak dan penggiatnya ini adalah pemerintah desa, karena dia yang bertanggung jawab melayani masyarakat, melayani pabriknya, melayani keuangannya, pembangunannya. Ini kalau ini kunciannya nggak jalan, ya di desa itu nggak terjadi apa-apa juga. Nah, dari situ kita benahilah, ada 3 hal yang akhirnya harus kita benahi di desa itu. Yang pertama adalah bagaimana kita sebagai masyarakat mengawal pembangunan desa melalui pemerintahnya itu dengan Pak Kades dan perangkat desa itu harus mau melayani masyarakat secara optimal, secara administrasi dan pelayanan publik. Tapi ini basisnya digital. Yang kedua, pemerintah desa setelah keren, ya untuk ketahui, sejak 2019-2020 sampai hari ini, Lampung selalu menjadi juara lomba desa tingkat nasional berturut-turut 4 tahun. Artinya Lampung menjadi rujukan dalam tata kelola pemerintahan desa di Indonesia hari ini. Ini satu prestasi buat desa-desa di Provinsi Lampung. Nah, salah satunya di Metro itu Kelurahan Yosorejo. Kita jadi juara nasional tuh, regional 1 untuk tata kelola pemerintahan desa. Apa dampaknya? Masyarakat percaya sama pemerintahan. Masyarakatnya terbuka, pemerintahnya terbuka. Bahkan sampai kita platform keterpercayaan pemerintah desa itu yang memberikan bukan masyarakat lagi. Ada satu lembaga rasuah namanya KPK memberikan sebagai contoh bahwasanya di Lampung ada satu desa anti korupsi, yaitu di desa Hanura. Nah, itulah giat-giat kawan-kawan kita pegiat desa. Jadi pentingnya tata kelola administrasi pemerintahan desa itu, ya isinya tentang apa? Administrasi kependudukan. Problem nih, masyarakat mau bikin surat keterangan usaha itu susah banget. Berhari-hari yang Pak Kadesnya, Pak Sekdesnya datang ke kantor jam 10, pulang jam 12, dicari nggak ada. Ini masalah, ini menghambat kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, bagaimana mensolusikan ini? Tentu dengan teknologi, pakai HP itu bisa kita buat itu. Tinggal mau nggak orangnya gitu kan. Yang berikutnya, masalah lagi nih. Misalnya dalam satu kampung ada 5.000 orang. 5.000 orang itu kita tanya sama Pak Kadesnya atau Pak Sekdesnya. NIK 1 aja David Kurniawannya itu mana orangnya? Ada nggak fotonya? Rumahnya di mana? Ada nggak gambar rumahnya? Punya aset apa aja dia? Punya motor nggak? Punya sawah nggak? Nah, itu yang seperti itu kami data tuh hari ini. Jadi sekarang di desa-desa ya, desa-desa Smart Village itu datanya nggak cuma NIK namanya doang. Ada mukanya, ada foto istrinya, foto anaknya, sampai bahkan ada data tentang kematian. Ini bukan cuma surat keterangan akte kematiannya aja, kuburan nisannya pun ada fotonya loh di Pulau Kentang. Kenapa? Karena kita pengen tahu benar 5.000 ini manusia beneran nih. Karena yang tahu pertumbuhan manusia itu bukan di Dukcapil, tapi desa, kades, masjid bahkan samping rumah itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu diupdate tuh sama sekdesnya. Dan itu yang dikoneksikan ke Capil. Capil secara legal wali data negara, dia yang mengesahkan si A meninggal gitu. Desa menginput. Nah, persoalan yang 5.000 orang ini dari data yang kita input, akhirnya kita bisa membaca berbagai potensi di situ. Mulai dari status pekerjaan, dari 5.000 orang yang belum bekerja sekian, yang PNS sekian, yang petani sekian, bahkan sampai taninya di mana, sawahnya di mana, itu kita bikin geospasialnya, luasannya, taggingnya, kapan tanamnya, kapan panennya. Tujuannya untuk apa? Akhirnya di desa itu menjadi rumah data bagi pemerintah desa yang bisa menjadi data primer bagi pemerintah kabupaten. Sehingga desa itu melakukan musyawarah pembangunan itu musrembang, tidak copy paste dia. Dia melakukan berdasarkan memang kondisi keadaan di kampung itu, berdasarkan data. Bahkan sampai data pembangunan kita bikin tuh. Jadi tahun ini bikin talud, tahun depannya bikin apa, itu data dokumentasi tekniknya ada semua. Dan ini menjadi rujukan data primer juga buat Bapeda dan sebagainya. Nah, ini akhirnya membuat terbuka nih
informasi terbuka, pembangunan terbuka ya, dan kita melihat sampai ketika pemerintah mau memberikan bantuan misalnya berapa anak yatim piatu perempuan usia 12 tahun di kampung A. Nah data itu kita juga punya gitu. Sebenarnya pemerintah desa itu yang diperlukan di awal agar pemerintah kabupaten dan provinsi bisa benar-benar memetakan nih sebenarnya provinsi Lampung ini udah sampai mana pembangunannya nih, baik indeks pembangunan mahasiswa manusianya sampai indeks pembangunannya. Ini kadang Kominfo bikin sistem, Kemendes bikin sistem, kabupaten juga, tapi nggak ada juga hasil dari yang dilakukan itu menjadi satu kesatuan. Di provinsi Lampung itu juga nggak ada daulat data gitu. Kedaulatan tentang data itu, sehingga ini juga seharusnya kan bisa menjadi bahan bagi Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengambil berbagai inisiasi dalam perencanaan pembangunan. Bahkan isu-isu sosial di desa itu luar biasa ya. Ketika data itu lengkap, Pak Kades itu juga bisa menyelesaikan masalah ketika si A dan si B bercerai. Itu persoalan Pak Kades itu 24 jam belum menyelesaikannya. Dia bertemu dengan masalah orang mau bercerai, Kades ngeluarin surat. Mau menikah, mau lahir, mau sunatan, meninggal, pindah, keluar masuk, itu semua isinya administrasi. Dan di Indonesia itu yang buruk pula gitu. Nah itulah yang kita bangun di gerakan mulai dari desa ini selama dari tahun 2014 sampai hari ini, dan puncaknya itu terjadi di tahun 2020 saat COVID karena digitalisasi masif hari itu karena dibatasi itu. Nah yang kedua, kita melakukan setelah kita benahi tata kelola pemerintahan desanya, kita membenahi ekonomi kreatif desanya. Karena sekeren-kerennya desa itu, kalau dia nggak punya PAD, balik lagi tuh, masyarakatnya jadi masyarakat bodoh, pasti kriminal di belakangnya. Tingkat kriminalnya tinggi, nggak ada PAD-nya, terjadi urban lagi dan sebagainya. Yang ketiga adalah bagaimana kita mentransformasi pengetahuan dan digitalisasi ini ke desa melalui skema yaitu inkubasi desa. Persis kayak yang dilakukan oleh teman-teman di Payung. Jadi 3 hal itu kita lakukan di desa, kita lakukan dekat pula. Dari 4 lokasi yang kita bangun ya sebagai pilot project yaitu Hadura, Raut Cinta Mulia, Seribawono dan Podomoro Sewu, itu menyebar sekarang ke tahun ini sudah hampir, bahkan kalau tahun 2022 itu 1.792 desa yang secara sistem sudah terintegrasi. Total desa di Lampung ada 2.435 dan hari ini kayaknya sudah lebih 2.000 desa. Nah itulah yang kita lakukan, dan di sana akhirnya kita menemukan banyak hal yang sebenarnya jika dilakukan bersama-sama nih, baik penggerak, pemerintah desa, pemerintah kabupaten, ya mau membangun seperti ini ya, kemudian unsur dari digitalisasi sebagai penguat komunikasinya juga dibangun secara bersama, kayaknya hal-hal yang menjadi persoalan-persoalan yang kompleks dalam tata administrasi itu bisa kita selesaikan gitu. Dan di Lampung dari 15 kabupaten kota itu memang ada beberapa daerah yang sulit sekali untuk kita lakukan, tapi secara teknologi tidak susah. Yang susah itu keinginan pemerintah daerah untuk memberikan yang terbaik sebenarnya buat di daerah itu. Contoh nih, dalam waktu dekat kami dengan teman-teman pegiat itu mau ada ekspedisi digital di Pulau Sebesi. Jadi kita mau bikin digitalisasi satu pulau itu dalam hal untuk administrasi, karena kita menemukan di sana ketika ada ibu-ibu mau melahirkan itu nggak ada transportasi untuk nyebrang pulau itu. Lalu Pulau Sebesi kasihan banget itu, jadi pakai perahu kecamatan tubannya di situ. Kenapa? Terlambat informasinya. Nggak ada informasi yang keluar ke kalian dari itu, nggak dapat gitu. Nah itu di bulan-bulan November jadi giat kami di Pulau Sebesi. Itu sebagai pengantar dari saya itu. Jadi 3 hal yang kita lakukan: optimalisasi layanan administrasi pemerintahan dan publik di pemerintah paling bawah karena kita ingin masyarakat mendapat pelayanan terbaik. Yang kedua, menggiatkan ekonomi kreatif pinggiran desa, dan yang ketiga, mentransformasi digital dan pengetahuan di desa melalui inkubasi desa. Gitu.